Bu Emil ini ada diabetes. Jadi dari hasil pemeriksaan ke dokter itu diabetesnya naik terus dari 400, 450, 500, 525 sampai dia itu terus oleh. Oke, kalau Ibunda Dinada tuh Tante Emil itu setahu aku ya emang dari dulu itu beliau kan memang ada sakit apa gula ya, diabetes gitu, sama darah tinggi. Setahu aku itu emang udah lama sih dan beliau juga kan sempet tuh waktu itu berobat di mana ya di Jakarta. Ya berobat di Jakarta tuh untuk menyembuhkan luka bahkan kakinya kalau nggak salah waktu itu yang bermasalah. Bunda mewakili teman-teman artis mungkin yang tidak bisa mengucapkan di layar TV, oke? Turut berduka cita atas nama teman-teman artis apa namanya itu apa namanya itu ya apa ya namanya ya inilah ya betul satu lifting. Ini berita yang sangat mengejutkan sekali, sangat mengagetkan sekali dan Mbak Emil selamat jalan. Semoga damai dan mendapat tempat terindah di sisinya. Aku senang sekali masih sempat ketemu dengan Mbak Emil pada saat itu, masih bisa ngobrol banyak. Dan buat anak-anaknya semua, semoga dikuatkan, untuk suami juga semoga dikuatkan, ditabahkan, diberikan kesabaran dan keikhlasan. Dan selamat jalan Mbak Emil. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mendengar kabar Ibu Hajah Emilia Contessa meninggal dunia tanggal 27 Januari 2025, saya dan keluarga mengucapkan turut berduka cita khususnya buat Mbak Dinada ya, ditinggal ibunda tercinta. Semoga almarhumah Emilia Contessa diterima sisi Allah husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, kemudian keluarganya tabah dan tegar untuk menghadapi peristiwa kesedihan dan berpulangnya almarhumah Emilia Contessa. Bang, sedikit klarifikasi aja bang. Bang. Ya, Bang, sedikit aja bang klarifikasi atau ada yang pengen diucapkan ke Kak? Diomongin nggak bang? Ke Kak Dewa atau yang lain? Sedikit aja bang, satu statement aja. Iya kak, biar ada penjelasan dari dua belah pihak kak. Enggak satu. Enggak benar. Kenapa? Siapa tahu mau disampaikan inisiatif baiknya gitu kak. Katanya ada inisiatif baikan sampai tanggal 31 mungkin kak. Atau ucapan permintaan maaf juga nggak apa-apa gitu kak. Sedikit aja bang, maaf, ungkapan maaf gitu atau yang pengen disampaikan ke Kadela. Kan ini juga teman lama sama Kadela, mungkin ada rasa bersalah juga nggak kak? Kemarin itu sempat kita dijanjiin mau ngasih mobil yang sebelum yang 2 terakhir ini, dia ngasih lampu syuting, lampu HMI syuting gitu. Terus aku untuk apa lampu syuting gitu, aku tahu ini itikat baik, cuman masalahnya bukan itu yang aku mau gitu loh. Oke lah, dia sudah menyelesaikan 100 juta ya, 125. Nah terus yang sisanya ini kan janji dari tanggal 17 mundur ke tanggal 24, aku kasih kesempatan lagi ke 25, 26.
Aku lama-lama capek juga hati aku, mohon maaf banget, mau nggak mau aku harus bikin press conference. Orang berpikir jadi dikiranya aku nih kayak sindikat yang ikutan kayak ngebohongin gitu loh. Terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit yang harusnya diganti sama si A ini kita yang harus nanggung. Nah yang jadi kendala adalah mobil yang dijaminan ke aku ini bukan mobil yang bersangkutan. Mobil saudaranya dan mobil temennya. Dengan note katanya boleh diperjualbelikan. Ntar gue lagi dikira gue pernah ada mobil bodong. Nah itu yang aku masalahkan, tolong gitu. Jual beli yang ada BPKB lagi. Iya, tidak ada BPKB. STNK Dan ada. masih ada yang masih nyicil juga gitu. Nah kalau aku jual, ntar gue kena kasus lagi ya, Say. Aku capek gitu loh. Nanti dia kemarin ke kantornya. Yang saya kecewa itu saya ketemu sama ibunya, ibu bilang ya kalau nggak punya duitnya gimana mau ngebalikin. Nah itu yang saya kecewa tuh ya, harusnya jangan nipu lah kalau bisa balikin gitu. Aku nggak mau menerima jaminan apapun ya Pip, sorry ya. Aku nggak menerima jaminan apapun. Yang aku terima, yang aku kasih uang ya tolong balikin uang. Karena aku merasa ini kan duit buat ibadah, aku nggak mau. Aku ini bukan penampungan gitu loh, nggak menerima penampungan benda apapun gitu loh. Ntar dibilangnya ya aku nggak mau sampai kena kasus lagi aja loh. Pencerahan hukum kepada masyarakat. Novi curhat kepada saya, tapi Novi bukan klien saya. Curhatnya itu adalah katanya dia disomasi gara-gara chat dia dengan cowok bocor ke publik. Chat yang katanya diajak cowok itu dia ketemu tapi Novi nolak, itu bocor ke publik. Terlepas dari benar tidaknya itu, pertanyaannya apakah itu melanggar hukum, apakah itu pidana? Jawabannya adalah tidak melanggar hukum dan juga bukan tidak pidana. Karena menurut Undang-Undang ITE dengan SK bersama Menteri, bahwa apabila yang dipublikasikan itu di medsos adalah kenyataan sebenarnya, itu bukan tindak pidana pencemaran. Ya, jadi hal-hal kenyataan sebenarnya diposting itu bukan tindak pidana pencemaran nama baik. Baca secara jelas di SK bersama yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ITE yang ditandatangani juga oleh Kapolri. Ya, ini bukan pendapat Hotman, tapi adalah isi dari peraturan. Dari awal kami ini orang baik-baik. Dari awal kami sudah kasih tahu, Bos Haka itu adalah seorang pengusaha. Jadi kami sibuk dengan usaha kami. Saya juga sebagai teman baik dan pengacaranya Haka, kami sibuk dengan kasus-kasus kami. Jadi kami hanya minta agar Novi tidak pernah kaitkan lagi klien kami ke dalam konten-kontennya Novi. Jangan senggol-senggol Haka. Dan yang kedua, permintaan maaf ke media. Karena kan dia yang melempar ini semua ke media. Isi chat Novi pertama kali dengan Haka. Dan yang paling penting bagi kami adalah Teteh tidak memiliki permasalahan apapun dengan Pak Haka sebenarnya. Yang kemudian didalilkan bahwa Teteh pansos apa segala macam ya, bisa dilihat dari bagaimana kemudian ini bergulir. Artinya adalah siapa yang memulai, yang masuk ke dalam konflik ini, maka dialah yang kemudian mengambil keuntungan dari itu. Ya terbalik, Novi dong yang pansos. Kalau Novi nggak pansos, jangan tarik-tarik Haka dong dengan klarifikasi. Haka nggak perlu dipansos, dia udah terkenal. Novi kan cuma seorang yayasan. Novi kan bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal Novi tuh. Betul nggak? Ini kan karena kasus Agus, dia blunder jadi gede. Dulu siapa yang kenal Novi? Dia bukan artis kok. Bukan siapa-siapa kok. Nah jadi biar clear ya, jangan sekali-sekali bilang Haka yang mau pansos. Emang Novi siapa? Kalau memang ada itikat baik dari Pak Haka dan juga kuasa hukumnya, tentu kami akan menyambut baik. Artinya begini, Teteh juga tidak mau berkonflik dengan siapapun. Tapi tolong hentikan statement-statement yang kemudian menjatuhkan, baik dari sisi Teteh maupun dari sisi Pak Haka. Kami berpikir begini, tidak ada keuntungan apapun di dalam hal ini. Artinya, menang jadi abu, terus kalah jadi seperti pepatah ya. Maksudnya jadi lebih kepada janganlah kemudian
mencari permasalahan-permasalahan yang tidak ada.